Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dengan halus salaf fi syahri Ramadan, kondisi atau keadaan atau bagaimana salafus salih menghidupkan bulan Ramadan. Dan pada pertemuan yang lalu ulun telah menyebutkan 2 di antara 9 yang kita akan sebutkan di antara amal-amal saleh yang harus kita perkuat ketika di bulan Ramadan dan yang menjadi panutan kita tentunya para salafus salih, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya Nabi Muhammad itu sendiri. Yang pertama sebagai rekap adalah as-shaum atau puasa itu sendiri. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni untuknya semua yang telah lalu dari dosanya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Kemudian yang kedua kita sebutkan pada kesempatan yang lalu adalah al-qiyam atau menegakkan malam dengan salat, entah itu tarawih atau juga kemudian qiyamul lail, tahajud. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan malam dengan salat di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni untuknya semua yang telah lalu dari dosanya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, poin yang ketiga
di antara amal saleh yang harus kita kuatkan, kita maksimalkan di bulan Ramadan adalah as-sadaqah, bersedekah. Yanbaghi laka akhil muslim an taf'ala ma yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kana ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Saudaraku kaum muslimin, hendaknya di bulan Ramadan engkau melakukan yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik, paling dermawan, suka memberi. Dan ketika masuk di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW jauh lebih dermawan lagi dibandingkan hari-hari biasa. Dan kedermawanan Nabi Muhammad SAW dicontohkan oleh para sahabat bagaikan ar-rih al-mursalah, angin yang berhembus. Sifatnya tentunya akan menghampiri semua orang. Semua orang merasakan nikmatnya hembusan angin tersebut. Seperti itulah kebaikan Nabi Muhammad SAW, hingga semua orang merasakan bagaimana dermawannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama, ingat, infak itu ada dua. Infak itu artinya mengeluarkan harta. Ada infak yang wajib, seperti kita menafkahi anak, istri, atau semua orang yang kita tanggung, wajib. Atau kemudian seorang telah memenuhi persyaratan hingga kemudian dia harus menunaikan zakat, infak wajib. Jika ini sudah dia tunaikan dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memang berikan dia harta lebih, maka lakukanlah yang sunnah, infak yang sunnah, yaitu dinamakan dengan sedekah. Dan kata Nabi Muhammad SAW, sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Beliau juga bersabda, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidaklah harta itu berkurang karena sebab sedekah. Kata Imam Nawawi, memang zahirnya berkurang. Mau bagaimanapun berkurang dari simpanan kita, duit kita. Tapi hakikatnya sebenarnya bertambah. Bisa kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan, yakni di dunia, di akhirat itu sudah pasti. Tapi di dunia sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala ganti. Tapi jika tidak, maka seorang memiliki tabungan yang luar biasa di akhirat kelak. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan contoh sedekah, bahkan Nabi Muhammad menyebutkan contoh yang paling rendah. La yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin halalin, min kasbin tayyibin, illa qabilaha Allah Subhanahu wa ta'ala biyamini thumma yunammiha kama yunammi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takuna mithlul jabali aw a'zam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah walaupun cuma setara dengan sebiji kurma. Nabi Muhammad sebutkan sebiji kurma artinya angka yang paling rendah, ringan sekali. Mungkin kalau pakai rupiah ya 2000 perak lah. Min kasbin thayyibin. Tapi yang dia infakkan ini dihasilkan dari yang halal. Dari usaha yang halal, bisnis yang halal. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dan akan mengembangkannya.
Sama seperti salah seorang di antara kalian membesarkan anak kudanya, anak kambingnya. Kemudian hingga nanti sedekah ini akan menjadi besar seperti gunung atau bahkan lebih besar lagi. Di dunia harta tidak berkurang, karena kalau misalnya kita pakai kaidah mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik, ketika Nabi Muhammad bersabda ma naqasat shadaqatun min mal, tidaklah harta itu berkurang karena sebab sedekah, berarti ketika bersedekah harta itu bertambah. Itu cara memahami terbaliknya. Ketika Anda bersedekah, berarti harta Anda bertambah. Tapi jangan sampai kemudian seorang terlalu hitung-hitungan. Ketika bersedekah sekian, dia kemudian menantikan lipatan ganda dari Allah Subhanahu wa taala 10 bahkan mungkin sampai 700. Dia nanti-nanti. Enggak perlu. Anda bersedekah aja karena pahalanya sudah pasti. Jamaah sekalian rahimakumullah, belum lagi sedekah ini jamaah sekalian rahimakumullah, ketika di dunia harta tidak pernah berkurang, di alam barzakh seseorang akan mendapatkannya langsung manfaatnya. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah darinya amalnya. Kata Imam Nawawi menerangkan, berarti ketika seorang itu meninggal, pahalanya tidak akan bertambah, tidak terperbaharui pahalanya ketika seorang itu meninggal. Selesai sudah. Tapi Nabi Muhammad SAW menyebutkan kata Imam Nawawi, yakni pengecualian. Di antaranya adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang pahalanya selalu akan bergulir. Dan ini jamaah harapan orang mati. Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin." Dan infakkanlah dari harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kepada kalian kematian. Seraya orang ini kemudian mengatakan, "Wahai Tuhanku, jika saja engkau undur waktu matiku sebentar lagi." Artinya kalau seorang bisa nego gitu ya, kalau bisa, tapi sayangnya nggak bisa. Kalau bisa nego dengan malaikat maut, undur waktu mati saya sebentar lagi. Misalnya ditentukan habis subuh, undur sampai duha, bisa nggak? Misalnya, atau ketika dia datang, yakni kan seperti Nabi dan Rasul mesti ditawari ya, mau mati sekarang atau nanti, itu keistimewaan mereka. Misalnya salah seorang di antara kita seperti itu, dia datang zuhur, sekarang waktu matimu, sampai asar, tolong bisa nggak sampai asar? Undur waktuku sedikit lah. Mau ngapain memang? Fa asaddaq, saya ingin bersedekah. Salah satu imam Masjidil Haram, Al-Mu'inqili kalau tidak salah marganya, saya pernah baca tweet beliau. Beliau menyebutkan perkataan para ulama untuk ayat ini. Ayat ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sedekah langsung dilihat pahalanya oleh si pelaku di alam barzakh. Makanya dia pengen hidup. Sebentar aja pengen hidup lagi. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita sekarang masih hidup, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukan limpahan harta, kelebihan sedikit lah. Maka infakkanlah. Dan ingat, milikilah amalan rahasia berkaitan dengan harta Anda. Hingga kemudian orang terdekat kita pun tidak tahu apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan. Maksudnya adalah mungkin pasangan, orang terdekat. Suami Anda tidak tahu Anda berinfak, istri Anda tidak tahu Anda berinfak. Artinya Anda punya amalan rahasia yang sangat mungkin ia adalah amal yang menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika punya harta itu tentunya pertama disyukuri karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belanjakan di jalan yang tepat. Yang wajib sudah kita tunaikan, yang sunnah pun kita lakukan. Berkaitan dengan yang sunnah, maka milikilah amalan rahasia. Mungkin Anda punya anak asuh. Banyak kan panti-panti asuhan atau apa gitu misalnya,
yakni mencari orang tua asuh. Itu ulun pernah ya, waktu itu ada seorang akhwat, dia lulusan SMA, tapi keluarganya tidak mampu lagi untuk membiayai dia untuk melanjutkan sekolah. Ustadz, bisa nggak carikan saya orang tua asuh? Kalau ke pesantren di Jawa mau nggak mbak? Saya katakan gitu. Karena kalau di Jawa insya Allah yang gratisan ada lah, bukan banyak tapi ada. Habis itu dia konsultasi sama emaknya, bapaknya sudah meninggal. Kata ibunya kalau bisa yang di Kalimantan saja, khususnya Kalsel. Ulun tanya Ustadz Aiman, Ustadz masih ada slot kosong nggak? Ada Ustadz, sisa 2 nih. Antum punya? Ada nih, tapi ana mau nyarikan orang tua asuh dulu. Oh siap, ana sisihkan untuk antum. Akhirnya saya WhatsApp 5 orang kalau nggak saya WhatsApp, yang saya tahu mereka punya kelebihan harta. Saya masukkan, saya bikin broadcast list untuk 5 orang tersebut, saya kirim dengan keterangan dari Ustadz Aiman tentunya, bahwasanya biaya masuk sekian, perlengkapan sekian, semua jelas. Habis itu, maukah Anda jadi orang tua asuh akhwat ini? Pian tahu yang jawab paling cepat berapa detik? 20 detik saya sudah dapat jawaban. Saya Ustadz. Waduh. Tak taunya 1 menit kemudian, saya Ustadz, mohon maaf Pak, Bapak sudah keduluan sama yang lain. Di saat yang sama saya tahu saya masih hidup di zaman yang baik. Kenapa? Orang baik masih banyak. Di tahun berikutnya mirip dan 2 orang. Tapi sekarang yang me-WhatsApp ulun itu bapaknya. Dia nggak mampu lagi, tapi dia punya anak pengen disekolahkan. Ulun carikan lagi, dapat lagi. Memang itu rahasia, yakni antara si yang berinfak dengan Allah. Cuman insya Allah ulun akan pegang rahasia itu. Dia punya aman rahasia. Plus juga ya Ustadz Aiman tahu tentunya siapa yang membiayai. Nah, miliki yakni amalan rahasia seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bisa yakni untuk bapak-bapak ya istri nggak perlu tahu juga. Tapi kebutuhan istri memang sudah Anda tunaikan, kebutuhan anak sudah Anda tunaikan, kebutuhan rumah tangga selesai. Anda punya lebih, yakni bersedekahlah. Milikilah anak asuh. Kalau punya rekening jangan 1. Ntar ketahuan. Jamaah sekalian rahimakumullah, terus kalau sudah mentransfer pun notifikasinya hapus. Nanti istri buka di scroll. Transferan 2,5 juta. Maimunah siapa nih Maimunah? Anda ribut sama istri. Padahal itu anak asuh Anda. Di scroll lagi. Ini Joko siapa lagi nih? Anda punya anak asuh, ada laki perempuan enggak? Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah ya. Jokes keluar di menit 17 ya, lumayan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Di dunia harta tidak berkurang, di alam barzakh Anda akan langsung dapatkan manfaatnya. Di padang mahsyar. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadits yang marfu, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk merubah segala sesuatu di dunia menjadi sesuatu yang lain di akhirat. Contohnya ini, kan kita tahu ya, kematian saja Allah di akhirat nanti rubah jadi sosok seekor kambing atau domba. Mudah bagi Allah, kun fayakun. Sama, sedekah yang kita keluarkan dia jadi pelindung karena matahari akan Allah dekatkan sejarak 1 mil, 1,5 kilo. Kata Imam Nawawi maknanya adalah 1 jengkal sebenarnya. Kurang lebih panjangnya, yakni beliau menafsirkan dengan besi celaknya seorang wanita 5-6 cm. Pensil eyeliner seorang wanita pendek segini doang. Nggak ada pensil eyeliner 0,5 meter. Gimana makainya? Wah susah. Mesti pendek segini. Tentunya kondisi kita berbeda dan itu adalah perkara gaib. Karena kalau kita bayangkan, yakni panas seperti ini saja sudah luar biasa, gimana dekatkan, hangus kita. Tapi kondisi kita berbeda. Seseorang hanya akan berkeringat berdasarkan amalnya masing-masing. Ya, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggul, ada yang sampai pundak, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Yang punya naungan, berarti nggak keringetan.
Apa yang menaungi Anda? Sedekah Anda ketika di dunia. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, jadi itu 4 tahapan ya. Di dunia harta tidak berkurang, di alam barzakh Anda akan mendapatkan manfaatnya, di padang mahsyar Anda mendapatkan keamanan, di akhirat Allah lipat gandakan. Maka harta yang Anda miliki, yakni belanjakan dengan cara yang tepat. Nikmati, no problem, nggak ada masalah menikmati apa yang Anda usahakan selama ini. Cuman jangan berlebihan. Nikmati. Mahal nggak ada masalah. Kadang orang beli baju mahal karena misalnya Anda mampu, no problem juga. Cuman jangan sampai itu membuat Anda sombong. Karena sekarang itu jamaah subhanallah, apalagi baju wanita ya. Wah, luar biasa. Bisa 4 sampai 5 juta satu set. Merek Sisesa itu. Malarangnya baju. Menapasnya gini bingung. Kayak apa ini menapas saja? Situ nang nukar tapas orang. Ulun pernah dikasih. Saya sebutkan merek nggak apa-apa ya. Nanti bayar loh. Merek Safira. Itu baju kokonya minimal 1,5 juta harganya Safira itu. Begitu ulun kasihkan ke istri, Kak, ini ada kelarangan Kak? Ya dibari orang ya Pak. Menapasnya kayak bayar? Biasa ya tapas. Istri saya bingung, sampai bingung karena kan biasa pakai preview gitu yang 100 ribuan. Ini bisa beli selusin. Ya Allah. Tapi kadang-kadang nggak matching juga gitu. Orang tahu kita biasa pakai 100 ribuan, pakai Safira. Jadi jalannya tuh serasa timpang gitu. Mereknya tuh kayaknya mahal banget gitu. Iya, kayak timpang gitu. Subhanallah. Di dunia do timpang ya. Aduh, tapi nikmati, no problem. Tapi ingat jangan berlebihan. Bukan lemarinya yang diperluas, tapi yang ada bagikan ke orang. Kalau sudah kebanyakan bagikan aja. Kadang masih bagus-bagus gitu ya. Untuk ikhwan, untuk khawat sama. Anda punya 7 set itu sudah banyak gitu. Sisanya infak. Sisanya bagikan. Masih banyak orang yang membutuhkan. Bisa jadi bagi Anda itu biasa, bagi orang itu impian. Anda pakai baju apa gitu ya. Saya hafal merek-merek zaman dulu sih ya. Ada Gabriel gitu ya. Ada Osella, merek-merek lama. Apalagi itu ya, Postboy ya. Merek lama lah ya. Yang Anda yang ketawa tuh berarti tua tuh. Tahu merek itu berarti. Merek-merek baju lama itu. Country Fiesta dan lain sebagainya. Emba gitu ya. Sebutin aja semuanya ya. Bayar semua lu, saya endorse. Kemudian lu mau ngomong apa tadi? Bagi orang itu dia mendambakan punya baju satu aja dia banyak. Anda punya solusi, bagi aja. Sama juga dengan akhwat ya. Bukan kemudian Kak panggilkan tukang pulang apa lemari kalau cukup. Karena apa? Bajunya ditambah terus. Yang ada bagikan ke orang. Ada sebagian akhwat bisa jadi dia punya mungkin 2 atau cuma 3 set saja. Syukurnya semuanya warna hitam jadi nggak ketahuan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sekali Allah bagikan. Nikmati no problem. Tapi jangan sampai membuat Anda kemudian menjadi orang yang sombong. Karena ketika Anda diketahui orang, Anda orang yang sangat mampu, jadi sangat aneh. Kalau misalnya kemudian Anda mampu nih beli Alphard nih, Anda pakai Agia, nggak cocok. Pakai aja Alphard, nggak ada masalah. Kenapa? Anda mampu, nikmati. Tapi kalau Anda kemudian ingin hidup lebih simpel, tarik beca aja sekalian. Nikmati, no problem. Itu kerja keras Anda, itu jerih payah Anda. Tapi ingat, jangan membuat Anda sombong hingga kemudian asa hendak menggepak orang dia mobilnya mana ya. Itu koyo ngarannya. Wallahu a'lam bishawab. Nikmati tapi jangan berlebihan. Sampai punya mobil 3 atau 4 enggak, cukup 1 aja. Tapi nikmati. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi mobil karena Anda ingin menikmati mobil kasih saus ya. Kasih saus, mayones, jilat. Jamaah sekalian rahimakumullah karena ingin menikmati. Aduh, nggak selesai nih. Ini poin ketiga ya. Disebutkan
berkaitan dengan sedekah di bulan Ramadan ini minimal ada 2 prakteknya. Li sadaqati fi Ramadan maziyah wa khususiyah fabajir ilaiha wahris ala adaiha bihasbi halika walaha suwarun katsirah minha. Saudaraku kaum muslimin, sedekah di bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan dan kekhususan, maka bersegeralah Anda bersedekah di bulan Ramadan dan bersemangatlah melakukannya sesuai dengan kondisi Anda. Dan bersedekah di bulan Ramadan memiliki begitu banyak contoh dan gambaran. Salah satu yang paling mudah kata Syekh, it'amut ta'am, memberikan orang lain makan. Faqad kana as-salafus salih yuhrisuna ala it'amit ta'am wa yuqaddimunahu ala katsir minal ibadah. Salafus salih dahulu mereka bersemangat sekali untuk memberikan makan kepada orang lain, dan mereka lebih mendahulukan, memprioritaskan, mengedepankan memberikan makan kepada orang lain dibandingkan ibadah-ibadah sunnah yang lain, ngasih makan orang. Sawa'un kana dzalika bi isba'i ja'iin aw it'ami akhin salihin fala yushtaratu fi al-mut'am al-faqr. Entah yang Anda berikan makan kepadanya orang betul-betul lapar, Anda ingin jadikan dia kenyang, atau Anda berikan pada saudara Anda makanan padahal dia enggak kelaparan. Karena memang tidak ada persyaratan orang yang Anda berikan kepadanya makan dia harus orang fakir, enggak. Bisa jadi orang yang Anda berikan padanya makan setara dengan Anda, bahkan mungkin lebih kaya daripada Anda. Contoh mudah prakteknya adalah mentraktir makan. Enggak mesti orang fakir, enggak mesti orang miskin. Ajak aja teman makan. Ingat, ini di bulan Ramadan dan di bulan yang lainnya sama. Berikan makan kepada orang. Di antaranya praktek mudahnya mentraktir teman makan. 2, 3 orang, 5 orang. Menurut kemampuan Anda. Anda sudah perkirakan. Anda sudah juga perkirakan kemana Anda akan membawa. Misalnya ke rumah makan Padang misalnya, Anda sudah perkirakan. Ini kalau saya bawa 5 orang sekian. Ya. Atau misalnya penyet-penyet yang di pinggir jalan, Anda sudah perkirakan. Karena kemampuan Anda tahu. Makan yuk. Kemana? Situ rumah Padang situ. Anda sudah hitung tuh. Begitu sampai sana, kemudian suruh bayar masing-masing. Makanya membawai. Makanya membawai. Unda membawai aja. Siapa pada membayari? Dodol nih. Kan tadi kalimatnya makan yuk. Kan ngajak makan doang. Siapa yang bilang bayarin? Maksudnya bayarin. Wallahu a'lam bishawab. Enggak usah juga kemudian Anda berharap langsung dibalas di hari yang lain Anda juga traktir, enggak. Kasih aja. Anda akan dibalas atau tidak, sudah Anda beramal. Ingat, tidak ada syarat orang yang Anda beri makan kepadanya fakir, enggak. Ini di bulan Ramadan nih, kayak di Banjar atau di sini juga mungkin ada ya. Pasar Wadai ada di sini ya, ada ya. Misalnya Anda ke Pasar Wadai. Kalau misalnya beli kue, ya kalau bisa mungkin minimal 3 potong lah, 3 slice ya. Biasanya 1 nampan dibagi berapa gitu ya sama penjual. Beli 3 bagian. Untuk Anda 1, tetangga kanan 1 kasih, tetangga kiri 1 kasih. Yang kanan anak pertama, yang kiri anak kedua. Dia juga ya. Dasar engken. Maksudnya kasih tetangga. Dasar engken ya. Kasih tetangga. Bisa jadi tetangga Anda lebih kaya daripada Anda. Itu tadi Anda punya Agia, dia punya Alfa. Tapi Anda kasih, Pak, nggak ada masalah. Karena tidak ada persyaratan memberikan makan itu yang kita berikan kepadanya orang fakirnya. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikan, yakni motivasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai segenap manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, dan sambunglah tali silaturahim, dan salatlah di malam hari ketika manusia tidur. Niscaya kalian akan masuk surga Allah dengan selamat. Jamaah sekalian rahimakumullah, afshus salam, sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam kepada orang yang Anda kenal dan orang yang tidak Anda kenal. Jangan kepada yang kenal saja.
Mungkin kalau konteksnya Makkah Madinah gampang ya, karena masih muslim isinya. Di Indonesia pun gampang. Lawan kita 85% muslimin kok. Apalagi misalnya tampilannya sangat jelas itu adalah seorang muslim. Dia pakai peci, dia pakai baju koko. Sekalipun Anda tidak kenal, Assalamualaikum, nggak ada masalah. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Sebarkanlah salam. Ini yang sudah sangat berkurang. Sekalipun mungkin dia dari jamaah, ya bukan jamaah kita, misalnya tidak satu pengajian dengan kita, nggak ada masalah. Dia muslim. Assalamualaikum. Wa at'imut ta'am. Kemudian adab yang lain, liyusallimas saghiru 'alal kabir war-rakibu 'alal mashi wal qalilu 'alal katsir. Adab yang lain, hendaklah orang yang lebih muda salam duluan kepada yang lebih tua. Anda kalau misal ada yang salam kepada Anda juga jangan tersinggung. Memangnya benda tuh hak ajar? Enggak gitu juga. Dia hanya ingin memulainya lebih dulu, ya sunnah ya. Dan orang yang berkendaraan salam duluan kepada yang berjalan kaki, jangan kebalik. Dan kemudian yang sedikit kepada yang banyak. Anda mungkin bergerombol bertiga berempat gitu ya. Kemudian berpapasan dengan kaum muslimin yang lain, mereka lebih banyak, yang sedikit salam dulu. Ini adab yang diajarkan Nabi Muhammad. Sedetail itu Nabi Muhammad ajarkan adab. Urusan salam Nabi Muhammad detail. Di antara yang membuat orang-orang Yahudi itu benci, iri sebenarnya, bukan benci, iri. Karena sampai urusan buang air besar, buang air kecil, Nabi pun ajarkan kita detail. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian sambunglah tali silaturahim. Salatlah di malam hari ketika orang tidur, salat malam, tahajud. Niscaya kalian akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Contoh yang kedua, sedekah di bulan Ramadan. Gambaran yang paling dekatnya sesuai dengan kemampuan kita, iftarus shaimin atau taftirus shaimin, membukakan orang lain berpuasa. Dengan keutamaan berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'." Barang siapa yang membukakan seorang yang berpuasa sesuai kemampuan Anda. Banyak masjid, banyak musalla, mereka dari pertama buka donasi, ikut. Terkadang sebagian masjid atau musalla bentuk donasinya mereka sudah tahu diperkirakan satu hari misalnya 100 orang. Terkadang ada orang yang saya 1 hari Pak, berarti dia cover 100. Saya 2 hari Pak, nggak ada masalah. Ada yang kemudian di loss, pokoknya siapa aja yang ngasih nanti akan diatur sama takmir. Itu kesempatan Pak, dan kita masih punya beberapa hari ke depan. Ini cara sedekah yang tepat di bulan Ramadan khususnya. Barang siapa yang membukakan orang berpuasa, maka untuknya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Akhirnya seorang kemudian tidak puasa, tapi membukakan orang berpuasa, pahala udah sama aja. Ini paluy lah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Palu itu biasanya laki-laki, karena kalau perempuan bului. Sering mulat dari tadi ya. 4. Al-ijtihadu fi qiraatil Qur'an. Di antara amal saleh yang harus kita mantapkan, kita kuatkan, kita maksimalkan di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir ini, bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an. Disebutkan, sa'adhkuru ya akhi huna bi amrayni an hali salafus salih. Saya akan sebutkan kepadamu 2 perkara dari perkara salafus salih berkaitan dengan membaca Al-Qur'an. Pertama, kathratu qiraatil Qur'an. Yang kedua, al-bukau inda qiraati aw sima'ihi. Para salafus salih kalau sudah bulan Ramadan banyak sekali membaca Al-Qur'an. Yang kedua, mereka menangis ketika membaca Al-Quran atau menangis karena mendengarkan bacaan Al-Quran. 2 hal. Banyak membaca dan juga menangis. Perhatikan. Kathratu qiraatil Quran disebutkan syahrul Ramadan huwa syahrul Quran. Fayanbaghi an yukthira al-'abdu al-muslim min qiraatihi. Wa qad kana min hali salafi al-inayatu bi kitabillah. فكان جبريل عليه السلام يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان
Wa kana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yukhtimul Qur'an kulla yawmin marrah. Wa kana ba'dhu salaf yukhtimul Qur'an fi qiyam Ramadan fi kulli 3 layalin. وبعضهم في كل 7 وبعضهم في كل 10 فكانوا يقرؤون القرآن في الصلاة وفي غيرها فكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka hendaklah seorang muslim memperbanyak membaca Al-Quran. Dan kondisi salafus saleh dahulu, mereka betul-betul memperhatikan bacaan Al-Quran. Jibril alaihissalam mengajarkan Nabi Muhammad Al-Quran di bulan Ramadan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Ingat ya, di bulan Ramadan. Dan sebagian salafus saleh menghatamkan Al-Quran dalam salat tarawih atau kemudian salat malam setiap 3 malam. Sebagian mereka setiap 7 malam, sebagian mereka setiap 10 malam. Khatam. Bahkan disebutkan di sini, fakanu yaqra'una al-Qur'an fi salati wa fi ghairiha. Salafus saleh mereka membaca Al-Qur'an di salat iya, di luar salat pun demikian. Dan disebutkan untuk Imam Syafi'i, beliau di bulan Ramadan menghatamkan Al-Qur'an 60 kali. Membacanya di luar salat. Membacanya di luar salat. Yang kita bicarakan Imam Syafi'i. Pian silahkan tanya kepada para penghafal Al-Quran. Mereka bisa membaca 1 juz itu 15 menitan. Ya. Ketika mereka murojaah itu cepat. Pakai bacaan hadir ya. Bacaan cepat. Dengan memangkas harokat. Tapi makharijul hurufnya tetap kena. Tapi cepat bacaan. Belum tanya Ustaz Aiman tuh bisa 2-3 kali dia khatam sepekan di hari biasa. Pokoknya minimal 3 hari khatam. Karena memang mempertahankan lebih susah dibandingkan menghafalnya. Para penghafal Al-Quran mesti seperti itu. Di bulan Ramadan waktu lebih banyak. Kalau seorang kemudian membacanya atau memurajaahnya dari sejak selesai subuh, sebelum zuhur mungkin sudah selesai. 1 kali khatam 30 juz. Kalau seorang kemudian membacanya setelah tarawih, sebelum subuh selesai 30 juz. Dan yang kita bicarakan siapa? Imam Syafi'i. Kita bisa katakan wali lah beliau ya. Ya. Subhanallah. Ada terkadang orang kemudian mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkinkan Imam Syafi'i menghatamkan sehari 2 kali. Karena Anda atau orang yang ngomong ini mungkin dia baru Iqra 2. Anda ngomong karena Anda kemampuannya seperti itu. Tanya para penghafal Al-Quran. Mampu mereka membaca 1 juz dalam 15 menit. Paling lambat 20 menit. Anda kalikan aja. 7-8 jam mereka butuh. Apalagi misalnya malam. Oh bisa. Mungkin kalau pagi, siang, sore rada berat karena puasa. Di malam hari bisa jeda minum. Bisa jeda teh, kopi, martabak, gorengan. Wow. Selesai. Sorry ya, mungkin Anda jadi ngiler. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan hal yang kedua, menangis ketika membaca Al-Quran dan menangis ketika mendengarkan Al-Quran. Satu riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW dari Imam Bukhari, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah iqra' alayya. Kata Rasulullah, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan untukku. Baca Quran, saya pengen dengar. Aqra' alayka wa alayka unzil. Aku bacakan untukmu padahal padamu Al-Quran diturunkan. Maksudnya merasa tidak layak beliau membacakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka, saya cinta mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh yang lain. Saya pengen dengar. Kemudian qala faqara'tu suratan nisa hatta idza balagat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kemudian aku membaca Al-Quran surah An-Nisa hingga kemudian sampai firman Allah dalam surah An-Nisa 41, maka bagaimana jika kami mendatangkan untuk setiap umat saksinya dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi untuk mereka.
Artinya semua yang kita lakukan akan didatangkan saksi. Sama juga para nabi akan didatangkan umatnya. Betulkah kemudian Allah tanyakan, contoh kayak Nabi Nuh akan dikonfrontir dengan umatnya. Nabi Nuh akan ditanya, betulkah kamu setelah menyampaikan risalahku? Sudah ya Allah. Umatnya ditanya, betul Nabi Nuh telah menyampaikan risalahku padamu? Belum. Ini umat kurang ajar. Siang malam kan? Nabi Nuh dakwahnya siang malam. Dan begitu lama subhanallah. Dan disebutkan umatnya enggak sampai 100 orang. Siapa yang menjadi saksi untuk Nabi Nuh? Ketika Allah tanyakan, siapa yang menjadi saksimu bahwasanya kamu telah menyampaikan risalahku? Apa jawab beliau? Muhammad dan umatnya. Kita. Ini juga salah satu keutamaan umat ini. Salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan kullu ummatin khair kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Salah satu hadis yang disebutkan Ibnu Katsir adalah hadis tersebut. Bahwasanya umat ini menjadi saksi untuk umat terdahulu. Bukti baiknya umat ini. Sampai Nabi Nuh mengatakan Muhammad dan umatnya akan menjadi saksi saya. Dan kita tahu cerita Nabi Nuh berdakwah dari Al-Quran. Siapa yang menyampaikan ke kita? Kita Muhammad SAW. Kita tahu beliau telah menyampaikan risalah Allah. Umatnya saja yang gak mau dengar. Subhanallah. Sampai ayat itu, kemudian faltafattu fa idza ainahu tadrafa. Kemudian aku menoleh melihat ke wajah Rasul dan air mata beliau berlinang. Dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Nabi Muhammad nangis dengerin Al-Quran dibacakan. Orang kalau hatinya lembut memang itu terkadang orang gak faham maknanya. Tapi itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Menggetarkan hati. Pian mungkin bisa jadi pernah mendapatkan, kalau misalnya haji atau umrah gitu ya, atau umrah ya. Ketika Imam Sudais atau Syuraim atau Imam Hudayfi baca Quran kemudian dia menangis. Terkadang orang kanan kiri Anda pun menangis. Padahal ketika selesai, pian pahamkah? Kada. Kenapa pian menangis? Bunda kada ingat wudu. Ya Allah. Jadi bukan karena faham ya. Sepanjang itu taraweh 23 rakaat plus kemudian kunutnya setengah jam. Kenapa? Lupa wudu. Sangkan pian paham kan? Dah kan ingat wudu tadi jatuh kantu ya aduh dia. Ya Allah. Ada-ada aja. Enggak, sebagian orang terkadang memang terbawa suasana. Di Banjarmasin. Aduh ya Allah. Imam baca ayat, tapi memang lantunannya rada sedih. Ayatnya tuh ayat awal-awal surah An-Nisa, poligami. Cuman mendayu-dayu. Ada yang nangis. Jangan-jangan yang nangis ini paham. Kenapa? Dia nggak bisa. Kadang kawan. Ada-ada aja ya Allah. Maksudnya bukan seperti itu tangisan ya. Betul-betul Anda memaknai, Anda faham hingga kemudian menggetarkan hati Anda dan kemudian menangis. Anda kalau pernah nangis dengerin Al-Quranul Karim, hati Anda mesti masih lembut. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya ada orang baca Quran, Anda malah Anda harus diruqyah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lanjut. Yang kelima. Al-julusu fil masjid hatta tatlu asy-syams. Di antara amal saleh yang harus kita mantapkan, kita kuatkan, kita maksimalkan di bulan Ramadan, duduk di masjid sampai matahari terbit. Maksudnya sejak setelah subuh. Perhatikan sabda Nabi Muhammad berikut, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Man shallal fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammah." Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang salat fajar bersama jamaah di masjid tentunya. Makanya dari sini kita tahu secara zahir untuk perempuan itu juga perempuan yang ke masjid. Kan banyak pertanyaan, Ustaz, apakah hadis tentang salat syuruk itu berlaku untuk perempuan? Secara zahir hadis tentu tidak. Karena harus dijamaah di masjid. Barang siapa yang salat fajar, salat subuh di masjid, berjamaah maksudnya. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, baca Quran, berdoa. Hingga matahari terbit. Salat syuruk, salat isyraq, salat duha di awal waktu. Kemudian dia salat 2 rakaat.
maka baginya pahala seperti 1 kali haji dan umroh sempurna. Artinya ada penekanan dari Nabi Muhammad SAW akan pahala ini. Banyak Nabi Muhammad di banyak hadis terkadang beliau mengulangi katanya itu memang sampai 3 kali. Bukan berarti para sahabat tidak mendengarkan, tidak. Tapi ada penekanan dari beliau. Seperti sabda beliau, halakal mutanatti'un. Para sahabat dengar kok, cuma Nabi Muhammad berikan penekanan supaya para sahabat lebih perhatian lagi. Celaka, binasa orang yang berlebih-lebihan. Celaka, binasa orang yang berlebih-lebihan dalam urusan agama. Karena orang-orang di zaman dahulu mereka binasa karena berlebih-lebihan dalam urusan agama. Dalam ketaatan pun enggak boleh. Ada batasannya. Ya, contoh misalnya. Misalnya di satu negeri mempraktikkan hukum Islam gitu ya. Orang yang berzina dan dia masih bujang, di firman Allah An-Nur ayat 2 kan dicambuk 100 kali. Plus ada tambahan dari sunnah Nabi Muhammad SAW, para pelakunya diasingkan selama 1 tahun. Di antara makna tidak boleh berlebihan dalam ketaatan, tidak boleh kita cambuk dia 200. Wah, ini biar jerah nih, kita cambuk 200 saja. Enggak boleh. Kenapa? Aturannya 100. Dalam ketaatan pun enggak boleh. Kenapa? Kan ada batasannya. Oh, ini biar jerah nih, kita asingkan 5 tahun. Enggak, 1 tahun. Karena ini ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang keenam yang pian sedang melakukan al-i'tikaf. Di antara amal saleh yang harus kita mantapkan, kita kuatkan, kita maksimalkan, apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, al-i'tikaf. Luzumul mu'minil mumayyizi masjidan li ta'atillah. Seorang mukmin yang mumayyiz, umur 7 sampai 8 tahun. Dia melazimkan, mengharuskan, memaksa dirinya, menahan dirinya di masjid untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi i'tikaf. Berkaitan dengan seberapa lama waktu i'tikaf atau seseorang itu dikatakan i'tikaf, tidak ada batasan jemaah. Karena rukun i'tikaf selain niat, berdiam diri di masjid miqdaran minaz zaman, sudah memenuhi persyaratan dia. Sesaat dia di masjid dengan niat i'tikaf dia. Cuman disebutkan bahwasanya para salafus saleh tidak pernah kurang dari sehari semalam. Itu paling minim sehari semalam. Kalau Anda berbicara yang paling utama, yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ingat jamaah, i'tikaf tidak mesti berkaitan dengan puasa. I'tikaf syaratnya bukan puasa. Nabi Muhammad pernah i'tikaf di bulan Dzulhijjah. Jadi puasa ini bukan syarat i'tikaf. Dan kemudian harus balik juga bukan syarat. Harus laki-laki bukan syarat. Perempuan boleh, laki-laki dewasa boleh, anak kecil boleh selama sudah mumayyiz di atas umur 7 tahun. Silahkan i'tikaf, mungkin dia ikut bapak. Di antara persyaratan yang lain selain tentunya muslim mumayyiz berakal, kafir enggak masuk kategori. Kemudian anak di bawah 7 tahun enggak masuk kategori. Kemudian orang gila nggak bisa karena syarat kedua harus berniat. Orang gila nggak bisa bikin niat. 3, dilakukan di tempat yang dilakukan padanya sholat berjamaah 5 waktu. Nggak mesti masjid, musalla pun boleh. Karena ditegakkan Jumatan di tempat itu bukan syarat, cuman itu lebih afdol saja. Kenapa disebutkan tempat yang ditegakkan padanya salat berjamaah? Ada masjid, ada musala, enggak 5 waktu. Enggak 5 waktu. Akhirnya nanti orang kalau i'tikaf di sana, dia nanti harus keluar dan sering keluar untuk mencari masjid yang lain yang ada jamaahnya di sana. Loh, sering keluar dong dia berarti. Tujuan i'tikafnya lepas. Kecuali perempuan. Basicnya dia memang tidak ke masjid. Boleh dia beriktikaf di masjid yang tidak ditegakkan padanya sholat berjamaah. Cuman kalau misalnya berbahaya, maka jangan. Sepi misalnya, masjidnya musallanya enggak. Mending kemudian ini sekaligus ke tempat yang jelas-jelas. Apalagi dia ikut suaminya misalnya, di masjid yang ramai.
Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara amal yang sangat luar biasa, yaitu i'tikaf. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau selalu i'tikaf hingga Allah wafatkan beliau. Jadi setiap tahun. Pernah di suatu saat Nabi Muhammad SAW ketika ingin beriktikaf, istri-istri beliau masing-masing bikin tenda. Aisyah bikin tenda, yang lain kemudian ngelihat, oh bikin tenda juga. Nabi Muhammad waktu itu belum lihat. Nabi Muhammad itu kalau selesai subuh, itu hampir menjelang duha baru selesai beliau. Ketika beliau keluar, ada apa ini? Di antara cara Nabi Muhammad mendidik istrinya agar jangan menampilkan amal ibadah, beliau cancel i'tikaf beliau di tahun itu. Istrinya itu tampil wajar, mereka ingin menampilkan saya bini Rasul loh. Semuanya akhirnya bikin tenda masing-masing. Nabi Muhammad malah hancurkan, maksudnya tutup tendanya. Udah, saya aja nggak jadi. Nabi Muhammad mengcancel i'tikafnya di tahun itu. Faedah yang bisa kita ambil, bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan istrinya beramal itu, apalagi yang sembunyikan amal itu. Buat apa kemudian bertampai? Sembunyikan. Waktu itu jelas ya, dan ini ada di kitab Kaifa Amalahum karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Najid. Di antara bab waktu itu bagaimana Nabi Muhammad bermuamalah dengan istri. Di antaranya mendidik agamanya. Sesuatu yang kemudian bisa membuat istrinya kemudian mungkin salah niat, bukannya i'tikaf, ingin tampil aja. Saya bini Rasul loh ini. Yang lain bikin tenda, semuanya sesama istri mesti ada kecemburuan. Walaupun tentunya cemburunya Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah secemburunya beliau kepada Khadijah. Beliau sangat cemburu pada Khadijah karena Nabi Muhammad selalu menyebutkan kebaikan Khadijah. Enggak bisa, cinta pertama enggak bisa. Beriman pada Nabi Muhammad ketika semua orang tidak beriman. Bagaimana Nabi Muhammad tidak mengingat Khadijah? Cemburunya Aisyah kepada istri-istri Rasul yang lain tidak seperti cemburunya dia kepada Khadijah. Sangat cemburu. Hingga dia mengatakan, Aisyah mengatakan bahwasanya tidak ada perempuan di muka bumi kecuali Khadijah. Karena selalu Khadijah yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut. Yang ketujuh, al-umrah fi Ramadan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan 1 kali haji. Dalam riwayat lain, setara dengan 1 kali haji bersamaku. Subhanallah. Jadi Anda kalau saksikan ada orang setiap tahun itu umrah hanya di bulan Ramadan, itu bukan gaya-gayaan. Karena ketika di bulan Ramadan umumnya itu mahal. Walaupun sekarang sudah ramai travel jual paket backpacker. Jauh lebih murah. Karena apa? Memang tidurnya di masjid ya, makannya di masjid, bukannya semuanya di masjid. Karena Anda kalau sudah Ramadan di sana, luar biasa. Tinggal siapkan parutnya lagi. Luar biasa. Ulun katakan luar biasa. Berbuka makanan berat di luar. Kalau yang di dalam masjid mesti cuma roti, yogurt gitu ya, atau kurma yang ringan-ringan, yang simpel untuk disimpuni bahasa kita. Tapi kalau pengen makan yang berat di luar, makan barbel. Maksudnya makan berat. Ada ayam, ada dagingnya. Itu di luar mesti. Itu berbuka. Nanti habis tarawih ada lagi yang bagi makanan, snack-snack gitu. Nanti subuh seperti buka puasa. Makanya tercover semua makanan. Makanya ada paket-paket yang menjual paket backpacker ya. Bahwasanya tercover makan di Ramadan. Tapi orang yang memang pengen fasilitas hotel, terkadang hotel itu jauh lebih mahal di hari biasa. High seasonnya Makkah Madinah itu ketika Ramadan. Ingat, ketika orang selalu pergi hanya di bulan Ramadan, bukan gaya-gaya. Mereka tahu keutamaan ini. Berbaik sangkalah. Mereka tahu keutamaan ini. Karena haji umrah di bulan Ramadan setara dengan berhaji bersama Nabi Muhammad SAW. 8. Tahari Lailatul Qadar. Mencari, berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Ini di antara amal saleh yang harus kita mantapkan, kita kuatkan, kita maksimalkan. Di antaranya tentunya dengan salat malam yang kita lakukan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi."
Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni untuknya semua yang telah lalu dari dosa-dosa. Dan Nabi Muhammad perintahkan di banyak riwayat untuk mencarinya di 10 hari terakhir. Di hadis yang lain Nabi Muhammad kerucutkan di hari-hari ganjilnya, dan beliau sebutkan 21, 23, 25, 27 dan 29. Tapi apakah kemudian kita hanya rajin di hari ganjil? Enggak, hari biasa hajar juga. Tetap kita salat malam, tetap baca Quran, tetap menghidupkan malam dengan ibadah yang lain, zikir dan lain sebagainya, istighfar dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, al-iktsaru minadz-dzikri wad-du'a'i wal istighfar. Memperbanyak berzikir, memperbanyak berdoa dan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 9 amal saleh yang harus kita maksimalkan. Kita kuatkan untuk melakukannya, khususnya di bulan Ramadan, dan tentunya di bulan yang lain pun kita mengamalkannya. Tapi di bulan Ramadan maksimalkan yang 9 ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mungkin banyak jokes, bahkan mungkin menyinggung sebagian di antara pian, ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi insyaallah di waktu yang lain di masjid yang sama insyaallah. Amin. Karena kalau ulun rasa ini sudah tahun keempat. Alhamdulillah, panjang umur kita ya. Ini tahun keempat ulun kesini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir, masih ada pertemuan yang lain di tahun-tahun mendatang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mungkin sebagian pian sudah menahan kantuknya dari tadi sama Pak. Maka nanti yang setelah kita salat isyraq silakan Anda istirahat lagi ya. Enggak ada masalah karena matahari sudah naik, silakan Anda tidur. Yang terlarang itu imbah subuh langsung guring. Tahan dulu. Tahan. Nanti matahari terbit, Anda salat isyraq, setelah itu istirahat, no problem. Boleh, enggak ada masalah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun secara pribadi mungkin dari 2012 ya, dari 2012 sejak memiliki keluhan penyempitan pembuluh darah jantung, enggak pernah memadar lagi. Sebelumnya memadar terus. Memadar betul-betul habis subuh salat pulang tidur. Sejak 2012, sudah sekian tahun berarti. Karena luar biasa. Kalau memang capek, tahan dulu. Nanti habis isyraq baru tidur. Cuman jangan juga kebablasan, bangun-bangun sudah asar. Kelamaan. Ya, kalau jam-jam 7, jam 8 tidur 10, 11 lah. Itu sudah sangat kenyang itu. Karena waktunya mepet. Maksudnya banyak waktu kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.